baru dapat nomor undian aja udah senang ya. Apalagi kita dapat hadiahnya. Nanti ada beberapa hadiah, semoga ibu-ibu semua dapat semua. Sebelum dimulai Bu, izin pantun dulu ya Bu ya, biar semangat nih. Pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya masih mama. Ibu-ibu yang terhormat, kalau ibu-ibu yang terhormat, semoga masih semangat ya. Bu, kalau tadi yang pertama Ibu udah dengerin tentang konsep e-commerce ya, Shopee dan yang lain-lain. Terus yang berikutnya tadi ada K3. Kayaknya kebanyakan stand up-nya ya kepada K3. Tapi seru itu biar selain kita dapat pengetahuan, tapi kita juga senang juga. Yang ini agak sedikit lain nih Bu nih. Emang ini agak lain nih. Iya, agak lain emang. Ini sih saya sih cuma mau ngasih gambaran aja Bu. Nanti di belakangnya akan ada gambaran sebenarnya di luar itu kalau kita mau memilih sesuatu berdasarkan teknologi pendekatannya kayak apa sih. Nanti di belakangnya ada satu software yang bisa menentukan kalau kita mau memilih sesuatu gambarannya kayak apa gitu. Itu yang akan dijelaskan nanti di sini. Jadi ceritanya ini tentang simulasi Bu, tentang simulasi. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan kalau mau memilih sesuatu tuh disimulasikannya kayak apa. Gambarannya paling gampangnya, kalau ibu mau kira-kira mau menempatkan toko di satu tempat itu kira-kira keuntungannya berapa sih? Dan yang lainnya ini ngasih gambaran kayak gitu. Sekarang kita ada beberapa software yang bisa membantu kita untuk menjelaskan itu semua. Ceritanya Bu, ceritanya itu simulasi itu biasanya digunakan untuk kalau kita mau merancang sesuatu atau kita mau menentukan sesuatu, kita pertimbangkan dulu tuh. Nah pertimbangan itu dulu tuh cuma ada di kepala. Sekarang udah diterjemahkan ke laptop. Bagaimana kita bisa memilih itu namanya simulasi. Gampangannya kayak gitu. Kalau ibu baca semua nih agak ribet Bu. Ini bahasanya bahasa buku gitu. Mohon maaf Bu. Mendingan pokoknya bagaimana kita bisa menggambarkan yang ada di kepala menuangkan ke dalam satu layar. Itu simulasi lah gampangannya kayak gitu. Next one. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menata lokasi yang strategis untuk misalnya kalau ibu mau jualan tadi deterjen dan yang lain-lain, kira-kira lakunya di mana sih? Di sepanjang jalan ini lakunya seperti apa sih? Itu akan kasih gambaran. Nanti di software-nya akan kasih gambaran kalau di beberapa kota tuh kayak apa sih gambarannya. Itu tujuannya sih hanya untuk itu. Next one. Ini faktor-faktor yang menentukannya. Ada akses pasar, infrastruktur, dan yang lain-lain. Kalau tadi bahas tentang yang online, ini agak sedikit yang offline. Siapa tahu ada masih orang yang offline, walaupun offline sekarang udah cenderung sedikit. Tapi untuk beberapa kasus tertentu, kayak ibu misal membutuhkan gudang, itu tetap harus offline. Kayak gudang, kita harus pertimbangkan kira-kira aksesnya kayak apa, terus di lingkungannya aman atau enggak. Kalau banyak pungli, jangan Bu, gitu. Hindari itu. Next Pak. Nah, ini implementasi simulasi. Jadi yang pertama emang kita harus nyari data gitu. Ibu-ibu nggak usah pusing. Kalau misalkan mau mengumpulkan data segala macam, panggil aja mahasiswa di kita. Di Unpad tuh ada sekitar totalnya di teknik industri ada sekitar 2000 mahasiswa Bu. Mereka kalau bikin tugas akhir suka kebingungan judul gitu. Nah ibu-ibu bisa panggil nih, saya punya masalah ini buat menyelesaikan ini, gimana caranya? Ya biar artinya skripsi dia bisa kepakai untuk kasus-kasus permasalahan yang ada di sekitar sini. Tapi nggak bisa menyelesaikan kasus rumah tangga ya Bu. Itu beda lagi. Jadi kalau ini kasusnya yang lebih umum aja Bu, gitu kasusnya. Bukan kalau kasus rumah tangga beda lagi. Emang sih di kita ada namanya fakultas hukum Bu, gitu. Jadi kalau ngomongin hukum rumah tangga mungkin ada di sana. Tapi beda di kita ngomongin industri. Nah ini manfaat bagi ekonomi desa salah satunya adalah mendorong diversifikasi itu pemerataan ekonomi. Jadi ini konsepnya kalau misalkan di desa tuh si kepala desanya atau si Pak RW-nya buat memeratakan ekonomi desa tuh salah satunya penentuan penataan lokasi. Jadi kalau misalkan kita mau menempatkan misalnya kita mau mensentralkan bikin sentra kuliner enaknya di mana sih? Nah isinya tuh ibu-ibu PKK dan yang lain-lain. Jadi harapannya bisa mengembangkan si daerah itu sendiri dan bermanfaat bagi si ibu-ibu. Next Pak. Nah, contohnya kelihatan. Nah ini contohnya.
ini ada satu kepulauan Indonesia. Ini ceritanya Bu, ceritanya ini ada beberapa kota dan ini ada beberapa penjualannya dari alat-alat tulis kantor. Ini penjualannya udah diukur, datanya tadi diambil dari data. Terus ini ada beberapa kota. Ibu-ibu tinggal mensimulasikan. Misal kita pengen tahu penjualan di kota Jakarta. Nah, dia langsung melihat nih di Jakarta. Ternyata di Jakarta yang paling laku itu tuh kotak pensil sekian, ini sekian, ini ternyata nggak laku nih, pulpen stempel itu nggak laku di Jakarta. Tapi itu harus kita buy data dulu. Jadi kalau kita pilih Jakarta tuh itu, misal pilih kota lain Pak. Nah dia akan bergeser. Oh ternyata kotanya ada di sini. Semarang yang laku itu. Nah ini contoh simulasinya. Jadi apa yang ada di bayangan kita kalau pakai aplikasi itu bisa langsung dibayangkan atau bisa langsung disimulasikan pakai aplikasi ini nih. Untuk ini biasanya anak-anak satu yang udah biasa ngerjain ya, mereka biasa ngerjain. Jadi data-data ini bisa kelihatan angka-angkanya juga, angka-angkanya bisa kelihatan di situ ada berapa. Misal bisa juga bukan berdasarkan kotanya, tapi berdasarkan alat tulisnya atau barangnya, itu juga bisa. Kita tinggal pilih aja mau alat tulis yang mana. Oh itu ternyata di kota, ternyata untuk X paling laku itu ada di Surabaya, paling banyak, yang paling tinggi birunya. Nah itu, jadi si aplikasi ini bisa menggambarkan atau mensimulasikan kira-kira daerah mana yang lakunya mana sih. Jadi gambaran coba itu aja. Kalau yang tadi Ibu udah dapat penjelasan